Mohon perhatian, acara sebentar lagi akan segera dimulai. Kepada seluruh peserta webinar, diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Solfarina SPD MSI, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kimia FKIP Untirta. Yang kami hormati Ibu Meila Dwi Nurmala SSI MPD, selaku dosen sekaligus narasumber pada acara webinar kali ini, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul walau hanya lewat dunia maya dalam acara webinar bimbingan konseling peserta didik di lingkungan sekolah. Shalawat dan salam juga kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita akan mulai terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan ketua pelaksana, acara yang keempat yaitu isi atau penyampaian materi webinar, dan yang terakhir adalah memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Rizky Alsani. Kepada Ahmad Rizky Alsani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها. Gue balik dia malah ganggu. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والليل إذا يغشاها والسماء
وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana webinar bimbingan konseling peserta didik di lingkungan sekolah oleh Nur Aida. Kepada Nur Aida, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Meila Dwi Nurmala, PSI MSI, SSI MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah BIMPESDIK dan juga sekaligus pemateri pada seminar kali ini. Dan tidak lupa teman-teman dan juga peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah setelah persiapan yang begitu lama, telah tibalah kita di acara ini, yaitu seminar dengan tema bimbingan konseling peserta didik di dunia sekolah. Tidak perlu panjang lebar, dari saya sebagai ketua pelaksana hanya bisa mengucapkan terima kasihnya kepada peserta yang telah hadir pada webinar ini. Sebesar-besarnya saya ucapkan apresiasi pada kalian semua. Semoga nanti ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa nanti siapkan alat tulis dan juga buku untuk mencatat materi yang penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi webinar yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Putri Eka Handayani. Kepada Putri Eka Handayani, kami persilahkan. Terima kasih Kak Dini selaku Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Putri Eka Handayani sebagai moderator yang memoderisasi acara pada siang hari ini. Webinar ini bertajuk Bimbingan Konseling Peserta Didik di Lingkungan Sekolah. Pembahasannya sangat menarik sekali ya, apalagi pada teman-teman yang sekarang mengampu prodi pendidikan. Tapi teman-teman tenang aja, sebentar lagi kita akan mendengarkan materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Meila selaku dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yuk langsung kita sapa nih Ibu Meilanya. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih moderator. Bagaimana kabar moderator hari ini?
Alhamdulillah Ibu, kalau saya nggak perlu ditanya lagi Bu, udah nggak sabar banget dengerin materi dari Ibu. Langsung saja saya membacakan CV dari Ibu Meila ya Bu. Nama lengkap Meila Dwi Nurmala SPD MPD, nama panggilan Bu Mei, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Mei 1984, alamat Komplek GSA D42 Serang, nomor HP boleh dicatat 0812 9923 6446, email meila.dwinurmala@untirta.ac.id, pendidikan terakhir S1 Psikologi YAI Jakarta, S2 PEP UNY, pekerjaan dosen BK Untirta dari 2015 sampai sekarang, jabatan fungsional lektor, mata kuliah yang diampu statistika, psikologi anak dan remaja, kesehatan mental, BK belajar, diagnosis remedial dan kesulitan belajar. Moto hidupnya, 2 musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan. Pesannya, ketika Allah naikkan keuanganmu, maka naikkan sedekahmu. Setelah itu ada pengalaman-pengalamannya nih yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada pengalaman peneliti dalam 5 tahun terakhir, ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir, pemakalah seminar ilmiah oral presentation dalam 5 tahun terakhir, dan perolehan HKI dalam 5 tahun terakhir. Selebihnya, buat teman-teman yang penasaran sama Ibu Meila, boleh dilihat di layar ya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, Ibu Meila udah semangat banget hari ini. Teman-teman juga harus lebih semangat ya. Siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dari Ibu Meila. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau tulis di kolom komentar pada sesi bertanya nanti. Nah, udah penasaran banget kan sama materinya? Langsung aja ya teman-teman semua. Dengarkan materinya dengan materi bimbingan konseling peserta didik di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Meila. Kepada Bu Meila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya bisa hadir ya kalau dibilang webinar kayaknya keluasan, mungkin akan lebih baik kita kuliah profesional gitu. Kenapa? Saya lebih suka menyebutkan seperti itu karena ini peserta baik dari dalam maupun luar Untirta, mungkin ada sebagian yang memang jurusan BK, sebagian jurusan yang lain. Tapi pada hakikatnya keseluruhan bimbingan dan konseling kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Bukan berarti kalau guru dari mahasiswa yang akan menjadi guru dari luar bimbingan dan konseling tidak bisa atau tidak mampu mempelajari bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita mengajar peserta didik. Peserta didik itu siapa? Peserta didik itu bisa siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, bahkan di tingkat universitas sekalipun itu adalah peserta didik ketika kita sudah menjadi pendidik. Kita bukan hanya memberikan materi, lalu setelah itu setelah kita memberikan materi di kelas, lalu kita bubar gitu ya, bubar. Lalu ketika ada siswa ada masalah, sebagai guru mapel, karena saya guru mapel, maka kalau ada masalah di sekolah, ada masalah anak, saya nggak peduli. Tidak seperti itu. Kita boleh melakukan, sebagai guru mapel, kita boleh melakukan sebuah bimbingan. Memang kalau konseling lebih kepada konselor atau face-to-face relationship. Tapi kalau bimbingan, selagi itu masalahnya masih bisa kita tangani, masalah belajar, seperti yang kita sudah bahas sampai di pertemuan terakhir kemarin, ada masalah kepribadiannya, masalah belajarnya, lalu masalah perkembangannya, ada tugas perkembangan yang belum terpenuhi, maka guru mapel itu minimal dia paham betul, oh anak ini ada masalah, itu saja dulu, didiagnosis dulu, oh anak ini ada masalah. Nanti kita lihat seberapa jauh masalahnya. Kalaupun masalah itu harus dialih tangankan ke guru BK, ya maka dari guru
Urutannya adalah dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, lalu ke guru BK. Nah, inilah kenapa kita mengambil tema bimbingan dan konseling di sekolah. Karena nanti pikirannya adalah guru mata pelajaran, nggak perlu kok Bu, saya calon guru kimia, saya hanya mengajar kimia, gitu ya. Saya hanya harus mengajar kimia. Tidak. Tapi kemampuan mengerti karakter murid, mengerti kesulitan murid ketika belajar, itu juga harus diasah oleh setiap guru, mapel maupun wali kelas, gitu ya. Kan kalian akan menjadi calon wali kelas nanti ketika sekolah, ketika nanti sudah terjun langsung di sekolah. Oke, next slide. Oke, komponen bimbingan sekolah di BK kita lihat ini saya masih membahasnya pakai KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya sekarang lagi kita lebih kepada implementasinya adalah kurikulum merdeka dalam belajar. Nanti juga kita akan lihat perbandingannya. Bisa dilihat di sini, di dalam suatu lingkaran KTSP, mata pelajaran ekstrakurikuler BK lalu dengan muatan lokal ini adalah komponen pelayanan atau pelaksanaan BK di sekolah. Mata pelajaran, guru mata pelajaran apa saja yang murid ini tidak bisa atau murid ini nilainya masih di bawah KKM, ini guru mata pelajaran bisa mengalihtangankan ke guru BK. Ketika mata pelajaran anak misalnya tidak sesuai dengan KKM atau nilai yang sudah kita acuan patokan, sebagai guru menilai murid itu bukan hanya anak ini bisa ini, nilainya 8, nilainya 6. Udah. Kita harus punya acuan patokan nilai atau melihat acuan patokan secara normatif. Misal kita di mata pelajaran kimia misalnya, karena ini kan lingkupnya adalah calon guru kimia. Untuk mata pelajaran A misalnya, kita sudah harus punya acuan patokan. Misalnya nilainya 6,5 untuk UTS. Nah, ada anak yang mungkin tidak sampai ke 6,5 rata-rata kelasnya. Pasti di kimia diajarkan tentang statistik. Lalu nilainya nggak sampai nih 6,5. Apa yang harus dikembangkan dari anak ini setelah kita bimbing, setelah kita mendiagnosis apa kesulitannya, maka anak ini mungkin secara kemampuan atau secara intelektual ya minimal 6,5 bisa, gitu kan? Nah, maka anak ini bisa mengambil ekstrakurikuler. Di mana ekstrakurikuler ini yang kalian ambil juga di kuliahan, misalnya HMJ, misalnya apapun ekstrakurikulernya, ini adalah tujuannya mengembangkan diri kalian, pengembangan diri kalian. Ada juga muatan lokal. Muatan lokal itu seperti pramuka, gitu ya. Terus semacam kir atau karya ilmiah, menulis karya ilmiah, belajar misalnya ada muatan lokal pencak silat, itu juga sebagai bagian pengembangan diri. Inilah komponen di mana pelayanan di dalam sekolah ini sangat penting. Dari mata pelajaran dia berusaha mengembangkan diri di luar pelajaran gitu ya, untuk pengembangan dirinya dia juga mengikuti muatan lokal. Nah, ini dulu yang dipahami, ini layanan yang harus ada di sekolah. Jadi BK nggak bisa berdiri sendiri. Anak ini ikut pengembangan diri banyak, misalnya ikut macam-macam. Ada ikut pramuka, ikut ekstrakurikuler muatan lokal itu full. Tapi di mata pelajaran dia kurang. Ini juga harus kami berikan sebagai guru BK dan guru wali kelas, jadi anak bisa mengikuti pelajaran, baik pelajaran yang dia suka ataupun yang tidak disukai. Karena suka tidak suka di sekolah, mata pelajaran itu adalah yang utama, di mana ada guru, lalu ada metode pembelajaran, ada juga
materi pembelajaran yang harus diikuti oleh para peserta didik di lingkungan sekolah, gitu ya. Kalau ekstrakurikuler ini kan lebih kepada di luar jam mata pelajaran. Oke, next slide. Next slide. Bisa di Oke. Nah, mungkin dari kita kalau yang memang bukan dari bimbingan dan konseling akan merasa bahwa bimbingan dan konseling itu apa sih, gitu kan? Bimbingan. Berarti yang ada di pikiran kita, jangan-jangan kita membimbing satu persatu murid, gitu ya? Bisa seperti itu. Itu namanya bimbingan individual. Kita lihat dulu paradigma cara berpikir kita atau paradigma bimbingan dan konseling itu apa. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling merupakan pelayanan psikopedagogis. Psikologisnya dan pedagogis itu adalah ilmu mendidik. Pedagogis itu pengertiannya secara harfiah adalah ilmu kita mendidik. Bagaimana kalian memberikan materi nanti, lalu ketika nanti kalian memberikan bagaimana metode pembelajaran yang menarik untuk siswa, lalu materi pelajaran yang harus diikut sertakan ke siswa melalui RPP, gitu ya. Jadi BK pelayanan psikopedagogi. Psikologisnya apa? Mentalnya. Karena belajar itu untuk siswa bukan hanya sekedar dari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi lebih kepada adanya perubahan tingkah laku yang berasal dari proses belajar itu sendiri, gitu kan? Di bab belajar kalau nggak salah saya itu sudah menjelaskan bahwa paradigma sekarang bukan lagi belajar itu pokoknya dari saya tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, sekarang saya tahu. Bukan hanya sekedar itu, tapi di dalamnya ada proses mental kita, ada perubahan tingkah laku kita, perilaku kita ke arah yang lebih positif. Orang yang belajar itu akan kelihatan proses perubahannya dari cara dia bicara, dari cara dia nanti menghargai orang yang lebih tua, bagaimana dia bersikap ke guru, gitu ya. Sekarang itu miris banget. Guru itu apa ya? Bahasa saja. Bahasa itu sekarang aku dan saya. Kalau saya dulu waktu masih kecil, kalau saya ngomong aku itu orang tua saya langsung ngomong apa gitu. Karena yang bahasa yang lebih pantas ke orang tua adalah saya gitu. Kalau aku itu adalah keakuan gitu. Nah, itu harus dilihat ya. Lalu arah BK. Arah BK itu yang seperti apa? Mengembangkan kompetensi siswa untuk mampu memenuhi tugas-tugas perkembangan secara optimal. BK juga membantu mengembangkan kompetensi siswa. Makanya tadi layanannya ada ekstrakurikuler, ada BK, lalu ada muatan lokal, karena semua tidak selalu yang namanya belajar itu bukan tidak selalu, tapi pengembangan diri tidak selalu dengan mata pelajaran, tapi juga dia ada bakat di dalamnya, ada intelijensi di dalam. Intelijensi dipakai di mata pelajaran. Bakatnya dia mungkin di ekstrakurikuler. Mungkin dia pandai menulis siswanya peserta didik, maka dia bisa ikut muatan lokal. Jadi arah BK juga mengembangkan kompetensi siswa, memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan SD apa? Tugas perkembangan SMP apa? Tugas perkembangan SMA apa? Dan tugas perkembangan ketika kalian menjadi mahasiswa itu apa? Itu berbeda, gitu ya. Oke, selanjutnya membantu siswa agar mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu dan menghambat perkembangannya. Misalnya, anak ini mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu bukan hanya anak yang nilainya rendah, tapi juga anak yang akselerasi. Dia juga memiliki permasalahan sendiri. Anak-anak yang mengalami akselerasi, yang IQ-nya mungkin di atas average, nah dia memiliki masalah sendiri tuh.
Yang di bawah juga, misalnya yang di bawah average, yang harus mata pelajaran yang harusnya guru menerangkan 2 kali sudah harus paham, yang ini nggak paham gitu, udah 10 kali dijelasin nggak paham, itu juga menghambat perkembangannya, menghambat proses pembelajaran di kelas. Itu permasalahan. Anak akselerasi juga anak akselerasi juga memiliki sebuah permasalahan sosialnya. Gimana dia berkawan dengan orang-orang yang maaf peserta didiknya mungkin tidak cepat dia menangkapnya. Tidak, jadi sering membolos, sering di bawah. Maksudnya sering di bawah, udahlah saya nggak mau masuk, orang ajarnya juga gini-gini aja, ini begini-begini aja, gurunya terus teman-temannya juga nggak nyambung. Itu ada masalah di dalamnya. Itu juga tugas seorang guru mata pelajaran minimal tahu dulu anak ini masalahnya kemana, sosialkah, belajarkah, pribadikah. Ini dulu guru mata pelajaran tuh perlu peka di sini. Baru setelah nanti kelihatan ada permasalahan ini menghambat perkembangannya, baru bisa menghubungi guru BK. Jadi jangan sebentar-sebentar, oh guru BK aja, enggak. Tapi guru mata pelajaran juga sangat berperan di sini. Guru mata pelajaran, guru mata pelajaran, lalu guru wali kelas, gitu ya. Karena kita berkolaborasi. Itu paradigma BK ke sana. Jadi jangan selalu berpikir, oh BK ini polisi sekolah. Tidak. Karena kita berkolaborasi saat ini. Ini yang membuat kadang-kadang anak itu kalau yang masuk ke BK selalu berpikirnya ketika sudah keluar nih dari ruang BK, kamu bermasalah ya, kamu tadi dimarahin ya. Yang ada di pikiran kita adalah selalu dimarahi. Tidak. Tapi juga ada di sana konsultasi penjurusan. Saya cocoknya kemana, Bu? Dengan nilai saya yang seperti ini, gitu. Saya harus kemana ketika misalnya saya rumahnya jauh, tapi saya harus tepat waktu di sekolah. Banyak hal yang bisa dikonsultasikan kepada BK. Jadi Bu BK itu tidak selalu polisi sekolah, gitu ya. Jadi paradigma BK kembali lagi adalah membantu siswa agar mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mengganggu tugas perkembangannya. Itu. Oke, next. Pengertian bimbingan dan konseling itu pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu ataupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan ini yang bisa diberikan. Misal, kalian guru mata pelajaran nih, kimia. Terus kalian merangkap guru wali kelas. Ada siswa kalian, Bu, saya habis lulus SMA ini, cocoknya kemana ya? Saya masuknya. Kalau kalian nggak punya dasar, duh kemana ya? Harus kemana ya? Gitu, udah linglung. Kalian bisa melihat dari berbagai macam, nilainya. Misalnya lihat dari nilai sosialnya. Oh oke, dia bagus di sosiologi misalnya. Oh oke, misalnya dia bagus di matematik, tapi dia menengah di kimia, tapi dia tidak kelihatan nilainya jelek di fisika misal. Nah, apa yang akan kalian berikan suggest-nya atau nasihatnya? Advice-nya apa? Minimal kan kalian akan, oh kayaknya nilai kamu bagusnya ke sini, ke antara kimia dengan matematik. Mungkin bisa menjadi analis gitu ya, karena kalau fisika kan lebih kepada teknik ya, gitu. Mungkin kalau teknik berarti kamu harus belajar lebih giat lagi di fisika. Ini tugasnya guru mata pelajaran, bukan guru BK. Kecuali kalau misalnya dia sudah, Bu, saya mau penjurusan ini, tapi saya mau tes dulu, misalnya tes IQ, tes prestasi gitu ya, atau saya pengen tahu dulu sih minat saya di mana atau bakat saya di mana. Itu bisa baru mengalihtangankan ke guru BK, gitu. Jadi bukan hanya berpikir, oh saya udah ngajar mata pelajaran, mengajar, habis gitu, waktu jam habis bubar. Ya, kalian masih bisa melakukan sebuah bimbingan, baik bimbingan individu maupun bimbingan klasikal. Kalau bimbingan bisa dilakukan oleh semua guru. Kalau konseling, ya itu face to face relationship atau itu konseling ya. Kalau bimbingan guidance, itu guidance. Oke. Bimbingan konseling juga melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung
tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Misal, maaf, misalnya anak ini ingin kuliah di universitas yang mungkin yayasannya bukan agama X gitu ya. Kita ikutin norma agama. Oh, di sana juga bagus, peringkatnya great. Tinggal bagaimana si peserta didik ini ketika kita sudah memberikan advice, ya, memberikan advice, dia memilih sendiri. Kita memberikan advice, kita hanya sampai memberikan advice, gitu. Peserta didik yang memilih sendiri problem solving dari masalahnya. Kita memberikan advice, memberikan rentetan bisa dibilang solusi, gitu. Memberikan solusi, tapi kembali lagi ke klien. Nah, itu dasar dari bimbingan, gitu ya. Oke, next. Pengertian bimbingan menurut Winkle ini adalah dosen bimbingan dan konseling di Jogja. Beliau baru meninggal tahun kemarin. Belanda, di Sanata Dharma di Yogyakarta. Dia juga mengajar di UNY untuk mata kuliah psikologi pendidikan. Oke. Bimbingan guidance mempunyai hubungan dengan guiding. Guiding, showing a way, menunjukkan jalan. Tugas guru mata pelajaran, tugas wali kelas adalah showing a way, menunjukkan jalan. Jangan ketika anak bertanya, "Bu, saya nggak terlalu suka pelajaran kimia, misal saya kurang bisa menghafal rumus-rumusnya, tapi saya suka matematik. Saya cocoknya itu harus kemana ya, Bu? Apakah saya mampu masuk ke kedokteran, misal?" Nah, kalian adalah showing away atau menunjukkan jalan dengan berpikir realistis dan logis. Oke, kamu kurang suka di mata pelajaran A, tapi kamu pintar di matematika. Mungkin pilihannya yang paling cocok adalah ketika kamu memiliki keinginan atau minat ke kedokteran, tapi kamu tidak menyukai pelajaran kimia, misalnya, maka kamu bisa memperdalam pembelajaran kimia ini di luar. Misalnya ikut bimbel, ikut memanggil guru ke rumah gitu ya, atau misalnya ingin menjadi seorang apoteker gitu loh. Jadi menjadi guru itu adalah showing away. Menjadi guru mata pelajaran itu melakukan way, menunjukkan jalan. Selanjutnya adalah leading, memimpin. Kita guru memimpin di kelas, membimbing. Ketika siswa ribut di kelas, ketika siswa tidak betah di pelajaran kita, lalu ketika siswa juga dia bisa dibilang sulit diatur di kelas kita, maka kita harus menjadi leading, menjadi pemimpin di kelas. Kadang-kadang ini gurunya kalau udah kayak gitu, udah keluar aja dari kelas. Nggak bisa begitu. Guru mata pelajaran harus bertahan di kelas. Dia pemimpin di kelas, itu leading. Gitu. Makanya nggak ada yang bilang menjadi guru itu mudah. Ya, karena harus showing away, leading, lalu menuntun atau conduction. Jadi harus menuntun. Murid ini dituntun. Ketika dia tidak bisa, misalnya dia nggak bisa itu kan selektif pada siswa. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan mengingat. Jadi bukan hanya mengajar gitu. Ada yang mengajarkan? Nggak ada. Pergi. Tapi juga harus guru itu menuntun. Kayak anak itu ya, masih kecil dituntun, gimana dia mulai tengkurap, gimana dia mulai duduk, gimana dia mulai berdiri, merangkak, satu persatu, step by step. Makanya dikatakan guru itu butuh kesabaran. Iya, capek, pasti capek. Tapi kalau misalnya kita berpikir capek, nggak usah jadi guru, tidur aja di rumah gitu kan. Tidur di rumah juga capek. Gitu. Ketika kuliah saya udah capek banget, Bu.
apalagi nanti gitu ketika sudah menjadi guru lebih capek lagi. Kuliah yang 4 tahun aja udah jungkir balik. Gimana nanti ketika menjadi seorang guru, permasalahannya lebih kompleks, bukan hanya permasalahan pelajaran, tapi juga permasalahan-permasalahan yang lain. Permasalahan sosialnya, lalu misalnya anak ini pernah dibully, anak ini merasa tidak cocok dengan temannya, itu juga guru mata pelajaran yang harus di garda terdepan. Baru kalau misalnya ada dan baru ke guru BK. Gitu. Ini loh, makanya jalan menjadi guru itu kalau kalian yang semua hadir di sini memang sudah bercita-cita menjadi guru, maka ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Gitu. Lalu yang selanjutnya, giving instruction, memberikan petunjuk. Ketika memberikan tugas, ketika memberikan arahan, giving instruction, kalian itu harus jelas. Harus jelas. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal, misalnya dengan tema toleransi antar teman yang baru. Kalian harus mampu bagaimana mengelola kelas itu, giving instruction, memberikan petunjuk atau arahan. Ya, harus mampu memberikan instruksi. Lalu selanjutnya, regulation, mengatur kelas, mengatur tempat duduk. Bimbingan mengatur tempat duduk juga itu perlu. Dulu saya paling nggak suka kalau duduk itu di terlalu belakang atau terlalu depan. Makanya saya mengatakan saya ingin di tengah. Kalau misalnya anak ini memiliki kesulitan belajar, konsentrasi, terus dia duduk di belakang, kamu nggak peka, anak ini gangguan konsentrasi, ya ambil. Guru mata pelajaran peka, oh iya anak ini nih kayaknya kurang konsentrasi. Setiap saya mengajar, setiap saya berikan instruksi dia tidak jelas, tugas tidak ada yang dikerjakan, materi tidak ada yang dipahami, maka kamu bisa mengatur, memindahkan anak itu duduk di depan atau anak itu di tengah. Kan gitu. Fungsi kita regulasi, mengatur kelas, penugasan, itu semua diatur. Ya. Lalu selanjutnya adalah governing, mengarahkan. Ini hampir sama dengan showing away kepada penjurusan misalnya, lalu dilihat dari nilai KKM, mengarahkan. Lalu yang terakhir adalah giving advice, memberi dengan tutur kata yang bagus, yang sopan, itu akan lebih banyak diterima anak daripada hal-hal yang menyakitkan. Ada suatu kasus yang nyata gitu ya di satu sekolah, ketika saya ngobrol dengan guru BK-nya, anak ini nggak mau sekolah terus-menerus. Lalu dipanggillah orang tua oleh guru BK. Setelah ditelusuri, anak ini merasa sakit hati dengan omongan gurunya, guru mata pelajarannya. Dia nggak mau sekolah lagi karena setiap peserta didik itu berbeda karakternya. Ada yang bisa dikerasin, ada yang mungkin bisa seperti kawan, ada yang mungkin perasaannya lebih halus. Jadi kita ambil jalan tengahnya adalah bagaimana caranya menegur anak, memberikan nasihat kepada anak dengan bahasa yang berpendidikan, yang logis, dan yang sopan. Gitu. Anak itu nggak mau sekolah sampai sekarang. Akhirnya apa? Pada akhirnya dia mau ke sekolah, tapi kita sampai harus ngomong, tolong di pelajaran ini gurunya jangan banyak ngomong dulu, karena anak ini masih trauma. Itu yang paling penting. Bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kita dengan bahasa yang baik, karena peserta gitu ya. Oke, selanjutnya menurut Frank Miller, bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai pemahaman diri dan arah diri, terutama untuk membentuk penyelesaian terhadap sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebagai peserta didik harus memiliki adaptasi terhadap sekolah, terhadap keluarga, juga terhadap masyarakat umum. Ini yang paling penting adalah di keluarga dan masyarakat umum.
Jangan mentang-mentang ketika kalian sudah menjadi mahasiswa gitu ya, sudah lebih tinggi pendidikannya dibandingkan orang-orang di keluarga kalian, lalu kalian seenaknya aja. Gitu. Seenaknya berperilaku, membuli orang, mengata-ngatai orang, misalnya. Enggak. Tapi justru kita membimbing siswa agar bagaimana ketika sudah menjadi peserta didik di suatu level yang lebih tinggi, misalnya SD ke SMP, SMP ke SMA, itu lebih membimbing, lebih low profile. Ketika ada orang yang butuh, ketika nanya, coba dijawab. Gitu. Jangan semena-mena, oh saya mahasiswa, oh saya ini. Gitu. Enak banget gitu kalau seperti itu, kan? Sedangkan ilmu itu kalau padi ya, kalau ilmu padi semakin berisi itu dia semakin merunduk. Kalau semakin tegak itu nggak ada isinya. Jadi padi itu cuma isinya gabah doang. Ada berasnya, gitu loh. Kita sebagai pembelajar, sebagai nanti calon pendidik, kita harus memiliki ilmu itu. Ada orang mau nanya tentang ini, Kak, nanya ini, ya udah mau yang lain aja, gitu ya. Kalian tidak membantu sama sekali. Sedangkan ilmu itu kalau kalian pendam sendiri gitu ya, pendam sendiri nggak akan bermanfaat untuk orang lain. Nggak ada gunanya kalian sekolah tinggi sampai S2, S3 kalau tidak mau berbagi ilmu itu ke orang lain. Next. Silakan next. Oke. Mungkin wanita maupun pria. Jadi bimbingan konseling juga memberikan bantuan yang terdidik. Kita nggak sembarangan. Kita terdidik. Gitu. Lalu proses yang terus menerus, kata kuncinya dalam bimbingan adalah proses yang terus menerus. Nggak bisa cuma sehari memberikan bimbingan lalu anak ini masih seperti ini lalu kita sudahi bimbingan kita. Enggak, guru mata pelajaran itu harus terus memantau yang seperti tadi contohnya, misalnya anak yang gangguan kurang konsentrasi gitu kan, perhatian kalian ke dia terus menerus, tapi tidak misalnya kalian harus pantengin dia terus ketika menulis, ketika ini enggak. Tapi lihat, dia ada peningkatan enggak dalam pelajaran kita. Ketika kita minta anak itu maju ke depan, memahami apa yang kita ajarkan, dia bisa enggak? Dia mau enggak? Ada peningkatan enggak? Kalau nggak ada peningkatan sama sekali ya berarti mungkin anak ini ada selain gangguannya juga ada di bawah average misal. Ini bisa kalian berikan alih tangankan ke guru BK. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang paling tahu di kelas adalah guru mapelnya, wali kelasnya. Ya. BK itu kan tidak ada jam di sekolah, walaupun pekerjaannya berjibun. Karena bagaimana tidak, alihan tangan dari guru mata pelajaran. Tolong dong, ini anak ini begini, anak ini mencontek, anak ini membolos. Ketika saya memonitoring mahasiswa saya, PPL ke SMA 1 Cilegon, itu guru BK sampai ngambil tas 4. Guru mata pelajaran nganterin tas 4. Kemana muridnya? Alasannya kemana? Ibu nggak tahu Bu, udah lama banget sejak pelajaran pertama tadi nggak ada orangnya tapi tasnya ada. Akhirnya dialih tangankan ke BK, dicari anak itu. Jadi yang paling tahu anak peserta didik itu adalah guru mata pelajaran dan guru wali kelas. BK tuh tahu-tahu ada tas diantar ke ruang BK gitu kan. Baru udah ya Bu, tolong diurusin. Ini anak naruh tas doang kayaknya di sekolah, dia mau bolos. Akhirnya kita juga yang menangani gitu ya. Oke, next. Silahkan. Oke, next. Nah, ini kesimpulannya. Jadi bimbingan itu apa? Sebagai suatu bantuan. Kita memberikan suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami
menerima diri, mengarahkan diri, mengembangkan diri, lalu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta merencanakan masa depan. Termasuk guru wali kelas, lalu guru mapel itu bisa ikut serta merencanakan masa depannya. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, guru BK kan nggak tahu anak ini di kelas ini nilainya ini seperti apa, sebaik apa, gitu loh. Yang tahu kan guru mata pelajaran yang memberikan rapot setiap saat. Kita di guru BK memberikan nilai rapot itu sikap, kepribadian, kan gitu ya. Kalau dulu kita ketika SMA gitu, sikapnya baik kah, rajinannya baik kah, sopan kah, gitu. Tapi guru mata pelajaran adalah kunci dalam membimbing. Uang nilainya di kalian, oh anak ini kayaknya nggak cocok nih masuk ini, darinya sudah 3 tahun berturut-turut di bawah KKM terus. Ketika sudah berusaha ditingkatkan dengan pengajaran remedial, dengan pengayaan, dia tetap tidak bisa meningkat. Bisa meningkatnya tidak signifikan. Nah, kalian bisa berpikir, aduh yang cocok apa ya untuk anak ini. Nah, kalian bisa memberikan bimbingan seperti itu. Oke, next. Anak silakan aja dimulai. Oke, jadi kesimpulannya apa? Bimbingan adalah continue proses. Proses yang berkelanjutan, yang tidak hanya sekali dilihat, tidak hanya sekali jalan gitu ya. Justru guru mata pelajaran yang tiap hari berinteraksi dengan peserta didik itu. Jadi continue proses. Lalu yang kedua adalah proses bantuan pada individu. Dengan topik evaluasi dan editing video. Selanjutnya, ini yang memerlukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Masalah siswa bukan hanya masalah belajar, tapi juga sosialnya, karirnya, keluarganya. Kemana dia harus berbicara kalau bukan ke guru mata pelajarannya? Kemana dia harus berbicara kalau tidak dia ke guru wali kelasnya? Kalau tidak kita welcome sebagai guru mapel. Karena stigma di masyarakat BK adalah polisi sekolah, itu yang membuat anak-anak akhirnya memendam permasalahannya sendiri. Gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan sampai ke situ. Kalau misalnya guru mapel tidak welcome, hanya tahu ya, serta di kita, pokoknya lebih itu, gitu ya. Oke. Lalu agar individu dapat mengembangkan dirinya secara maksimal, agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak baru yang pindah ke sekolah baru, anak yang baru meningkat level grade sekolahnya, itu butuh penyesuaian diri. Kalau menjadi wali kelas kalian tidak bisa tidak bisa membawa mereka beradaptasi dengan baik di kelas, itu akan kelihatan bukan kenakalan, tapi kesulitan belajar mereka. Mungkin mereka learning disability, learning disorder, ketidakmampuan belajar, lalu apa lagi? Akhirnya mencontek di kelas, akhirnya sering membolos di kelas. Kalau kalian nggak perhatian sama murid, pokoknya datang ajar, nggak dilihat. Siapa sih yang sakit? Siapa sih yang izin? Gitu kan? Kalian tidak pernah bertanya. Akhirnya anak-anak itu menjadi anak-anak yang memiliki kesulitan-kesulitan di dalam belajar. Yang terakhir, untuk pelaksanaan bimbingan adanya personal khusus. Ya, personal adalah kita berkesinambungan. Guru mapel, guru pelajaran, dan guru mapel, guru wali kelas, dan guru BK. Itu adalah personil khususnya. Dikenal juga yang namanya adalah peer group. Bisa, tapi biasanya itu adalah tingkat SMA atau lebih, peer group. Gitu ya. SD, SMP belum. Tapi ketika SMA kita sudah bisa melakukan peer group guidance gitu ya, atau peer group counseling. Oke, next. Lewat. Ini adalah lewat, 2 slide ini lewat. Nah, kita masuk ke counseling.
Konseling adalah relasi antara pribadi yang dinamis oleh dua orang yang berusaha memecahkan suatu masalah dengan mempertimbangkan secara bersama-sama sehingga pada akhirnya orang yang mempunyai kesulitan dibantu orang yang lain untuk memecahkan masalahnya atas penentuannya sendiri. Konseling ada bedanya dengan bimbingan. Kenapa? Konseling lebih kepada face-to-face relationship. Ya, untuk yang berusaha memecahkan masalah dengan mempertimbangkan secara bersama-sama, akhirnya orang yang punya kesulitan dibantu oleh yang lain untuk memecahkan masalah. Makanya konseling banyak dilakukan secara berkelompok, gitu, ataupun secara individu. Kalau individu itu yang sudah mungkin permasalahannya sudah tidak bisa ditangani lagi oleh kelompok, gitu ya. Nanti di dalam kelompok itu akan diberikan solusi-solusi, gitu. Makanya ada di dalam BK itu adalah asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu apa? Di mana siswa dalam konseling perlu digaris bawahi. Ketika sedang melakukan konseling kelompok, anak ini sukarela untuk menceritakan masalahnya, untuk menceritakan kesulitannya di antara kelompok itu. Di kelompok itu ada teman, lalu ada leader, gitu ya. Ada proses attending, ada bagaimana duduk, berkomunikasi, dan memberikan giving advice. Nah, asas kesukarelaan ini berarti peserta didik itu mau sukarela menceritakan masalahnya. Tapi misalnya udah dikasih advice nih sama teman-temannya, pengambilan keputusan atas masalahnya itu ditentukan sendiri oleh anak atau peserta didik yang bermasalah itu. Jadi bukan kami, bukan guru BK, kamu harus ngambil ini saran dari saya, enggak. Tapi ketika ada berbagai macam solusi, anak itu bebas, peserta didik itu bebas menentukan sendiri pemecahan masalah apa yang mau saya lakukan, gitu ya. Oke, selanjutnya konseling adalah satu pertalian timbal balik antara dua orang individu yang seorang konselor, bla bla bla, supaya dapat lebih baik memahami dirinya, gitu. Jadi suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu, bisa face to face relationship, ya. Nah, untuk lebih baik memahami dirinya. Dari seluruh peserta yang ada di sini, termasuk saya, coba kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah paham akan diri kita sendiri? Apakah dengan kita berkuliah di jurusan ini, apakah itu sudah diri kita? Sebenarnya, ketika kita mau mengambil sebuah penjurusan, ketika kita memutuskan menjadi seorang guru, itu kita sudah memahami diri kita, kemampuan kita, kesabaran kita, lalu ke depan kita ini akan mengabdi seperti apa, itu kita sudah paham. Orang yang paham dirinya, maka kepribadiannya ajab. Itu kata kuncinya. Orang yang memahami dirinya dengan baik, memahami dirinya sendiri, tidak konformitas atau ikut-ikutan teman gitu ya. Udah nggak ada jurusan lain selain ini, teman baik di sini, ini bla 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 gitu. Berarti dia kepribadiannya aja itu. Jadi kalau milih jurusan jangan ikut-ikutan. Dulu mungkin dari seluruh siswa yang ada di satu kelas saya, cuman saya sendiri yang memilih untuk masuk psikologi dan memutuskan untuk menjadi seorang guru. Saya ketika masuk ke grup ini ya, ke grup alumni SMA, setelah kita ngobrol dari 36 siswa, yang menjadi pendidik itu cuma saya. Menjadi guru itu cuma saya. Menjadi dosen itu cuma saya. Mereka tidak terpanggil. Karena bukan tidak terpanggil, mereka belum memahami dirinya. Bahkan sampai ada di usia sekarang pun mereka masih berpindah-pindah pekerjaan. Gitu. Mencari pekerjaan yang cocok untuk saya apa sih? Dari HRD, dari marketing, semua dia coba kayak pekerjaan itu. Dan belum ada sama sekali merasa ajak. Kalau kita beruntung menjadi seorang guru, itu adalah panggilan. Tidak semua orang memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita sudah paham diri kita itu siapa. Kalau
Kalau kita paham diri kita, maka kita akan bisa belajar dengan baik. Kita tahu gaya belajar kita dengan baik seperti apa, kepribadian kita seperti apa, kita tahu, kita dapat memilih teman dengan baik. Oke, next. Counseling is the heart of the guidance program. Jadi counseling itu adalah jantungnya, hatinya, program-program bimbingan. Di dalam bimbingan konseling kita harus punya program, makanya tadi adalah continue. Programnya itu berkelanjutan, tidak sekarang ditegur anak, lalu besok tidak ditegur lagi, besok tidak ditegur lagi, gitu loh. Ya, jadi counseling is the heart of the guidance program. Kalau menurut Ruth, guidance is brother. Brother, counseling is most important tool of guidance. Jadi yang paling penting dari sebuah bimbingan adalah proses counseling ini. Nah, di dalam BK hanya BK yang boleh memberikan counseling. Bimbingan boleh, guru makom. Kenapa? Karena tadi itu counseling itu lebih kepada face-to-face relationship atau membentuk suatu kelompok kecil yang di dalamnya anak-anak semuanya yang bisa kita katakan bermasalah. Gitu. Jadi mereka membutuhkan konseling khusus. Gitu ya. Oke, next. Ini simpulannya dari Devdinas. Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, sosial, kegiatan belajar, dan perencanaan karir. Ya. Banyak dari kita takut memulai perencanaan karir. Setelah kuliah ini pun masih bingung. Saya pernah menjadi pemateri di sosiologi, ada mahasiswa bertanya bahwa, Bu, gimana? Saya bingung kenapa dengan masa depan saya. Apa yang harus kamu bingungkan? Kamu dengan kuliah seperti ini sedang memperjuangkan masa depan kamu. Kamu menghabiskan uang orang tuamu sampai titik darah penghabisan. Kalau kamu nggak kuliah betul-betul, itu rugi. Orang tua kamu nggak merasa rugi membiayai kalian. Tapi ketika kamu belajar nggak benar-benar, yang kamu sakiti bukan hanya diri kamu, masa depan kamu, tapi orang tua kamu yang memperjuangkan masa depan kamu. Saya masih bingung. Saya bingung perencanaan karir saya di mana. Loh, kamu kan sudah di FKIP. Iya, tapi saya kayaknya nggak memiliki kemampuan untuk berbicara di depan. Semua itu adalah bakat. Bakat, ya, kembali lagi kepada bakat. Nah, bakat bisa diasah, bakat bisa berkembang atau diasah berkembang di tempat yang tepat. Ketika kalian misalnya mau menjadi seorang guru, maka ketika kalian merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbicara banyak di depan orang, berlatihlah di depan kaca. Berlatihlah dari mulai hal yang paling kecil dulu, dari HMJ, dari belajar presentasi di kelas juga itu adalah suatu bentuk latihan kalian berbicara di depan umum. Jadi jangan merasa bahwa, saya belum paham apa-apa, tapi saya sudah dikasih tugas presentasi. Sebetulnya bukan, ya isinya penting, tapi kemampuan kalian speak, berbicara di depan umum itu intinya. Karena menjadi guru di depan itu kalian sendiri, kalian menghadapi puluhan orang, gitu. Kalau kalian di depan orang aja udah gemeteran gitu ya, pingsan, udah ambiar, dan itu bisa diasah. Jangan mengatakan kalau kamu itu tidak mampu. Karena semua orang memiliki bakat, gitu ya. Kamu yang sudah berusaha masuk ke FKIP, berarti kamu sudah memiliki bakat. Itu yang paling penting. Oke, next. Oke, bisa dilihat kesimpulan konseling, jantung program bimbingan, salah satu teknik bimbingan
bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara langsung face to face oleh yang profesional. Nah, ini bedanya dengan bimbingan ya, lebih kepada profesional, atau bisa dilakukan oleh seorang konselor. Lalu tujuan konseling adalah mengatasi kelemahan dan hambatan klien berdasarkan budaya yang berlaku. Kadang-kadang konseling dibutuhkan untuk anak-anak yang baru pindah. Karena ini, di dalam multibudaya, kita memiliki banyak budaya. Dia memiliki hambatan, saya nggak bisa berbicara bahasa ini, bahasa itu. Maka ketika anak ini pindah misalnya dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dia hambatannya adalah berbahasa. Dan dia harus dibantu oleh konselor, gitu ya, harus dibantu dengan konseling. Kadang-kadang anak yang merasa dia berbeda berbahasanya nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, gitu. Ini yang paling banyak. Oke, next. Ini adalah konseling dari segi aspek tujuan, proses pengambilan keputusan, dan tanggung jawab. Persamaannya mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Tidak ada guru yang ingin mengajarkan perubahan tingkah laku ke arah yang kurang baik, tapi pasti ingin mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya proses. Prosesnya adalah continue, berkelanjutan. Pengambilan keputusannya, keputusan akhir ditentukan oleh individu yang di tangan individu gitu. Kamu yang ini aja, pemecahan masalah kamu yang ini aja gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Oke. Next. Perbedaannya bimbingan dan konseling tadi sudah saya jelaskan ya secara eksplisit, lebih menekankan pada bantuan secara berkelompok atau klasikal, makanya guru bisa melakukan bimbingan. Kenapa? Di kelas dengan 30 anak itu bisa semua. Kalau konseling lebih menekankan secara individu. Selanjutnya, bersifat preventif, lebih bersifat pencegahan masalah. Kalau konseling lebih kepada bersifat penyembuhan, karena masalahnya lebih kompleks. Lalu metode yang digunakan bersifat informatif, menggunakan metode face-to-face relationship atau wawancara, lalu diberikan oleh pembimbing, diberikan oleh konselor, dapat diberikan di mana saja, tempat konseling di ruang tertentu dan kerahasiaan. Ini yang mendasari guru bisa mapel, bisa melakukan bimbingan, dapat diberikan di mana saja. Di kelas secara klasikal bisa, gitu ya. Kalau konseling memang khusus untuk BK, karena tempat konselingnya, layanannya itu private. Oke, next. Ini mungkin bisa dilihat hubungan antara bimbingan dan konseling. Tidak ada perbedaan antara bimbingan. Lalu saat konseling berbanding dari bimbingan, menyatakan bahwa konseling merupakan jantung dari bimbingan, dan pandangan lain menyatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang integral. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ya, kalau ngebimbing, otomatis kita akan terlibat konseling di dalamnya. Walaupun itu dialihtangankan ke guru BK, gitu ya, dari guru mapel, tetap kita akan terlibat di dalamnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bimbingan dan konseling. Oke, next. Tujuan bimbingan dan konseling, secara khusus bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan agar peserta didik dapat memahami dirinya dengan baik, memahami lingkungannya dengan baik, mampu mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara bijaksana, dan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Masalah peserta didik itu banyak. Dari satu mahasiswa, itu permasalahannya banyak. Dari masalah belajarnya, masalah bertemannya, dan yang terakhir adalah masalah mentalnya. Ya. Ini yang harus kita pahami, yang terakhir. Oke, yang selanjutnya, next. Nah ini, tujuan bimbingan dan konseling yang paling krusial adalah membantu memandirikan peserta didik. Ini aja dulu. Tidak, karena gini, tidak selamanya kita bisa selalu ada di kelas. Jadi membantu memandirikan peserta didik itu sangat penting. Penting. Mengerjakan tugas PR, itu kan tugas mandiri sebenarnya. Kenapa harus dikerjakan di kelas? Kenapa ketika guru mengatakan, ayo kumpulkan, saya belum Bu, saya belum. Dia tidak membantu, gini, kita harus membantu memandirikan peserta didik. Bagaimana cara dia belajar, lalu membuat jadwal-jadwal tertentu, ini penting.
memandirikan peserta didik, karena guru sekarang adalah seorang fasilitator, bukan lagi pentransfer ilmu di kurikulum Merdeka ini, tapi sebagai fasilitator. Kalau dulu kan guru harus hadir di kelas, harus CBSA, catat buku sampai habis. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, guru itu memberikan konsep, lalu siswa itu mencari sendiri, menggunakan kognitif, mencari di luar, melihat fenomena sosial yang sekarang ada. Jadi sudah ada baiknya kita membantu memandirikan peserta untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Oke, next. Nah, mungkin ini yang dilihat, mungkin selama ini terpikir guru BK tidak punya masuk kelas, gitu ya. Menurut Kepsek, dia berpikir ada manfaatnya bagi siswa nggak ya kalau guru itu masuk kelas, guru BK, gitu. Lalu kalau guru mata pelajaran akan berpikir gini, guru BK ngapain aja, enak amat hanya 1 jam habis ngajar pulang. Ini, yang kalau kalian berpikir tentang kami itu. Padahal kalian tanpa disadari, mengalihtangankan masalah dari guru mata pelajaran itu kemana? Guru BK. Siapa yang harus tanganin? Guru BK juga. Tapi ini pikirannya, gitu ya. Lalu selanjutnya, menurut guru BK, ketika kita mampu melaksanakan program, kita akan lebih dihargai dan lebih mudah memahami siswa. Ini tugasnya guru BK. Jadi jangan dipandang ada nggak sih manfaatnya, enak amat ya ngajarin cuma 1 jam. Kadang-kadang orang berpikir, guru mata pelajaran sekalipun berpikiran seperti itu. Gitu ya. Ini yang paradigma yang salah tentang guru BK. Oke, next. Bila guru tidak punya jadwal masuk kelas, bisa dilihat apa sih yang diajarkan guru BK kalau masuk kelas. Pikiran Kepsek itu apa sih kerjaan guru BK, kata guru mata pelajaran itu. Rasanya BK kok nggak penting amat ya, hanya tukang tambal mengisi jam kosong gitu. Itu salah besar. Perlu dipahami bahwa apa kerjaan guru BK. Tadi sudah saya jelaskan, sudah mendapat pengalihan masalah dari guru mata pelajaran gitu ya, melihat potensi murid dari nilainya juga, lalu memberikan layanan program belajar dan yang lain-lain. Kalau kata Kepsek, apa yang diajarkan guru BK kalau masuk kelas? Banyak. Lihat permasalahannya. Kita bisa menggunakan alat tes DCM, daftar cek masalah. Nanti itu akan terlihat yang tertinggi masalahnya apa. Oh, masalahnya misalnya tentang belajar. Masalah belajarnya ini apa? Kita membuat suatu program untuk mengatasi permasalahannya. Nah itu ya. Jadi nggak ada, ya bisa dikatakan ada salah paham lagi lah tentang guru BK itu, bukan lagi polisi sekolah. Oke, next. Nih, ini yang membuat tumpang tindih. Bisa dilihat, apa sih tugas guru BK belum bayar SPP? Pasti guru BK juga yang akan menangani. Nggak bisa keluar surat ujian dan segala. Ini harusnya bagian Wakasek kurikulum ya, atau keuangan. Lalu tidak memakai seragam di kelas. Ini guru mata pelajaran dulu yang harus menegur. Lalu siswa bolos. Ini juga guru mata pelajaran dulu. Dia harusnya tahu kalau muridnya itu hilang di kelas, tapi tasnya ada, gitu ya. Lalu siswa terlambat, absensi siswa, ini semuanya adalah tugas guru BK menurut guru mata pelajaran. Tapi tanpa disadari, ini adalah tugas guru mata pelajaran. Siswa terlambat di kelasnya, dia harus ditegur duluan. Yang harus menegur duluan adalah guru mapel dan wali kelas. Lalu absensi siswa, guru mapel juga harus memperhatikan. Ada yang tidak masuk hari ini, kan itu bisa ditanyakan oleh guru mapel. Oke, next.
Ini adalah fungsi bimbingan konseling, pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan terakhir adalah fungsi advokasi atau memberi bantuan hukum. Kita bisa mengalihtangankannya ke misalnya ada masalah kejahatan gitu ya di sekolah, lalu ada masalah-masalah yang berhubungan dengan keperluan advokasi. Oke, next. Ini bisa dilihat pemahaman, fungsi membantu peserta didik memahami di dalam lingkungannya, pencegahannya membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan, pengentasan membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialami, pemeliharaan dan pengembangan membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dari kondisi positif yang dimiliki, dan yang terakhir adalah advokasi, membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian. Ini ada sekarang yang terbaru adalah ada kasus ya di sekolah waktu kemarin dibahas oleh kami semua di jurusan BK tentunya, dan anak ini peserta didik ini wajib memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang tercederai atau kurang mendapatkan perhatian. Misal, kalian sebagai guru mapel hanya memperhatikan murid yang menurut kalian menarik, yang kelihatan pintar gitu ya, yang mungkin menurut kalian dia bisa diandalkan. Tapi kan guru tidak seperti itu. Guru harus memberikan perhatian yang sama merata pada setiap siswa. Nah, anak yang merasa tidak diperhatikan oleh guru, maka akan dibantu advokasinya dengan guru BK. Ya. Oke, next. Nah, ini ada asas bimbingan dan konseling yang tadi sudah sedikit ya di si anak nakal ini dari kelas ini, oh ini dari anak ini, tidak ya. Jadi tidak memberikan label kepada peserta didik. Lalu bertindak laksana polisi sekolah yang memata-matai atau mencari kesalahan peserta didik, tidak. Nah ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, menganggap kita adalah polisi sekolah. Selanjutnya, membuat ataupun menyetujui dibuatnya surat perjanjian yang berkonotasi atau berakhir pada sanksi ataupun hukuman tertentu. Kondisi tempat atau ruang kerja konselor yang dapat mengganggu kesukarelaan, ketenangan, dan terjaminnya kerahasiaan peserta didik ini buruk, gitu ya. Kondisinya kurang memadai. Oke, next. Nah, ini tugas perkembangan siswa SMP, bisa dilihat. Kita untuk yang mahasiswa kimia kita sudah mempelajarinya ya di tugas-tugas perkembangan. Mengenal kemampuan bakat dan minat serta kecenderungan karir dan apresiasi seni. Dan yang lainnya mencapai perkembangan diri, mempersiapkan diri, mencapai pola hubungan yang baik, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima oleh kehidupan, mengenal kemampuan bakat, mengembangkan pengetahuan, mengenal gambaran, dan mengenal sistem etika. Oke, next. Ini tugas perkembangan siswa SD, mengembangkan keterampilan, mempelajari keterampilan fisik yang sederhana, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Lalu belajar memahami diri sendiri dan orang lain sesuai dengan jenis kelaminnya. Mengembangkan sikap terhadap kelompok. Oke, next. Next, silakan. Nah, ini pola BK, mengembangkan diri. Bisa dilihat, kalau yang menganggap guru BK tidak ada pekerjaannya, ini pekerjaannya, gitu ya. Ada layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi, layanan konsultasi, layanan orientasi di berbagai bidang.
ini sebagai tambahan ilmu saja untuk calon guru mapel, ya, instrumentasi, kunjungan rumah atau home visit. Oke, next. Ini untuk pola 17+, keberagaman berkeluarga hampir sama. Hanya bedanya di sini ada yang keberagaman dan berkeluarga. Yang tadi adalah BK komprehensif. Oke, next. Nah, ini alur kerja BK di sekolah. Nah, ini yang dipahami guru, calon guru, semua calon guru. Ini ada komite orang tua, guru BK, guru mata pelajaran, siswa, kepala sekolah, wakil kepala sekolah merencanakan. Ya. Terus alurnya gini terus, penilaian terus tindak lanjut. Dimulai dari komite dan orang tua dan lingkungan. Masukan-masukan dari komite, lingkungan, ini masuk ke perencanaan. Lalu perencanaannya seperti apa? Nah, siswa di sini lihat ada yang ke penilaian, ada siswa yang dinilai, ada siswa yang masuk ke perencanaan, ada siswa yang tindak lanjut dari sebuah program itu gitu. Anak-anak yang bermasalah gitu ya, tinggal tindak lanjut. Siswa melihatnya tindak lanjut. Siswa langsung ke ditindaklanjuti oleh guru mata pelajaran, ke guru BK, wakil kepala sekolah, ke kepala sekolah. Justru yang paling banyak berinteraksi dengan kepala sekolah adalah guru mata pelajaran dan wakil kepala sekolah. Guru BK ini adalah guru mata pelajaran yang berinteraksi, lalu wakil kepala sekolah. Oke, next. Oke, next. Ini lewat saja. Habis kan? Oke. Baik, saya rasa moderator itu saja pemaparan materi dari saya tentang bimbingan dan konseling di lingkungan persekolahan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand atau kirim di kolom chat. Terima kasih. Itu resign. Baik, izin Baik, dipersilahkan untuk Nina Nabila. Baik, perkenalkan nama saya Nina Nabila dari jurusan BK. Izin bertanya kepada Ibu Meila Dwi Nurmala, hambatan-hambatan apa saja yang sering muncul dalam pelaksanaan kegiatan pendukung BK di sekolah?
Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Hambatan apa saja yang sering ada ya? Ini moderator saya langsung jawab apa gimana? Boleh langsung jawab. Oke. Hambatan apa saja yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan BK di sekolah? Banyak. Ya tadi, ada yang namanya tadi asas kesukarelaan. Ketika sudah di dalam suatu konseling, suatu bimbingan, gitu ya, siswa ini nggak mau nih mengutarakan masalahnya. Kan itu kan kita nggak bisa memaksa, itu asas kesukarelaan, gitu loh. Itu hambatan yang pertama. Lalu home visit, ketika siswa ini udah bolos aja, gitu ya. Ternyata kita harus home visit. Ketika di rumah, ini pernah terjadi. Saya itu dikasih selamat datangnya itu sebuah golok oleh ayahnya, gitu ya. Jadi ketika diberikan surat harus datang gitu ke sekolah, panggilan, dia tidak menyampaikannya, lalu memutuskan home visit. Orang tuanya tuh bawa keluar itu nggak welcome gitu ya. Ibunya welcome, ibunya tuh welcome, tapi ayahnya tuh nggak tahu mana. Dia merasa malu, merasa dipermalukan anaknya. Akhirnya kami ya bisa melakukan visit itu lagi, tapi tidak lancar gitu. Jadi kami hanya berbicara pada ibunya saja. Nah, ada anak yang tidak mau terbuka, lalu kepribadian, ya hambatan juga kepribadian dari konselornya, kepribadian dari kliennya, itu juga menghambat. Kalau kepribadiannya misalnya egois, kita sebagai konselor gitu ya, pengennya cepat program itu pokoknya harus selesai dalam jangka waktu sekarang, tidak seperti itu. Bahkan program yang kita bikin buat satu program itu bisa 2 sampai 3 kali implementasinya gitu. Tapi karena kita pengen udah satu, akhirnya tidak juga bisa terpenuhi. Lalu sarana dan prasarana sekolah. Konseling tadi butuh ruangan yang bagus, ruangan yang memadai lah. Tidak dikatakan bagus tidak, tapi dia memadai untuk ruang konseling. Kadang-kadang di sekolah ruang BK-nya itu tidak disekat, ya. Lalu nanti nyampur semua dengan guru BK yang sedang bekerja, tidak ada ruang khusus untuk guru BK yang akan mengkonseling gitu. Lalu sertifikasi atau sertifikasi profesi. Hambatannya banyak guru BK yang belum sesuai dengan kompetensinya, ya. Bukan dari kalau mungkin dari psikologi atau dari BK itu mungkin masih sangat masuk gitu, tapi yang hampir keseluruhan sekarang sudah ada perbaikan yang lumayan signifikan. Rata-rata guru BK memang dari BK murni atau psikologi. Kalau dulu zaman saya, guru BK-nya itu dari agama, dari Penjaskes, dari Bahasa Indonesia, gitu ya. Bukan permasalahan, mereka bisa melakukan bimbingan, tapi mereka tidak bisa melakukan konseling. Itu persoalannya. Gitu. Mereka tidak tahu teknik-teknik konseling, mereka nanti tidak paham apa itu CBT, RBT, proses diskusi, teknik diskusi, gitu ya. Mereka hanya memberikan, nanti pada akhirnya mereka hanya memberikan guidance atau nasihat, bimbingan. Sedangkan yang dibutuhkan anak ini mungkin adalah konseling mendalam, dan yang paling urgent adalah kita alih tangankan kasus ke siswa, alih tangankan kasus ke guru yang lain gitu, misalnya, atau ke kolega kita yang lain. Kalau misalnya anak ini permasalahan narkoba gitu ya, kita tidak bisa menangani di sekolah, tapi kita harus cepat bertindak ke psikiater dan mungkin pihak kepolisian gitu loh. Kalau siswa-siswa seperti itu harus langsung alih tangankan. Itu juga kendala. Kadang-kadang
karena ketidaktahuan gitu ya, karena ketidakmampuan dan tidak juga sesuai kompetensinya, jadi berusaha lah ditangani sendiri dengan advice gitu. Sedangkan sebetulnya bukan itu lagi yang dibutuhkan anak ini, tapi sudah alih tangan kasus. Gitu. Ini juga harus ini kendala yang terberatnya di situ sebenarnya ketika kita berusaha melaksanakan konseling di BK. Gitu. Oke. Ada yang lain lagi? Ya. Ada pertanyaan? Ada bantuan di YouTube dia ada ya. Bisa dipoto. Pertanyaan selanjutnya untuk Khalilatul Uluwiyah. Baik, terima kasih. Ibu izin bertanya. Kan guru BK itu kan tadi dari guru kan masalahnya ya, masalah siswanya dari guru, terus kayak ditransfer gitu ke BK. Nah, apakah BK itu guru BK itu akan memberikan konseling secara lanjut sampai masalah itu terselesaikan atau gimana ya Bu? Terima kasih. Oke, kita lihat dulu dari masalahnya. Kalau masalahnya misalnya masalah belajar, dia mencontek, dia membolos, ada guru mata pelajaran kan nggak sabar ya, udahlah pikirannya ini anak kayaknya harus ditangani oleh guru BK. Oke, kalau masih masalah-masalah belajar, kesulitan belajar seperti mencontek, membolos, lalu motivasi belajar rendah, prestasi belajar rendah, di BK sendiri memiliki layanan belajar. Kita bisa mengkonselingnya sampai masalah itu teratasi, sampai ada RPL atau rencana tindak lanjut dari klien. Tapi kalau misalnya masalah belajarnya sudah misalnya disleksia, disgrafia, afasia, terus diskalkulia, ini kita harus berkolaborasi dengan shadow teacher misal, lalu dengan terapis-terapis yang lain, karena ini bukan masalah belajar yang biasa, tapi di sini ada di kelainan juga tidak, penyakit juga tidak, hanya kesulitan belajar berat. Kesulitan belajar itu kan banyak, ada ringan, ada tingkat sedang, ada berat. Nah, kalau sudah diseleksi, diskalkulia, kita harus mengalih tangankan atau kita berkolaborasi dengan shadow teacher-nya, terapisnya, gitu ya. Kalau misalnya masih mencontek, masih membolos, itu masih bisa ditangani oleh guru BK di sekolah itu. Gitu. Oke. Baik. Saya rasa, ya. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Kepada Nabila Satiriadi, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih, izin bertanya. Cara menghadapi anak yang terlalu tertutup itu, terus di akademik maupun akademik yang juga kurang baik itu gimana? Kayaknya kalian menjadi calon guru mata pelajaran itu setelah 3 bulan yang paling ujung tombaknya mapel, takut ya gitu. Kita nanti gimana sih kalau ngadepin siswa yang akademiknya nggak bagus, yang non akademiknya juga nggak bagus, tertutup juga. Nanti kita sebagai guru mapel seperti apa? Di dalam proses bimbingan itu ada yang namanya standing. Itu adalah ketika permulaan klien ke kita. Keterampilan attending adalah
keterampilan di mana kita harus mampu kontak mata dengan klien, bahasa tubuh kita, bahasa lisan kita. Orang yang introvert belum tentu dia tidak mampu menceritakan permasalahannya. Dia hanya mencari orang yang tepat yang bisa menjaga rahasianya. Makanya di dalam BK proses yang paling penting di awal adalah proses attending. Bahasa tubuh kita. Bagaimana ketika mempersilahkan klien duduk? Bagaimana ketika kita mempersilahkan kontak mata kita? Ketika kita berbicara, klien datang, dengan mata seorang konselor dengan klien itu bisa melihat. Jadi jangan kelihatan kalau kita tuh cuek banget. Gitu. Anak itu tidak akan percaya. Jadi membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah kenyamanan. Kadang-kadang gini yang saya dapati di setiap sekolah, guru mata pelajaran itu karena banyak ya siswa yang dihadapi gitu. Bu, saya mau cerita. Udah, nanti aja kita belajar dulu gitu. Tidak ada salahnya mendengarkan mereka kurang dari 2 menit. Oke, masalah kamu intinya apa? Nanti kita bisa jadwalkan. Kan bisa berbahasa seperti itu. Kalau misalnya bahasa tubuh kita sudah tidak enak, proses attending kita sudah buruk, ya anak itu akan tertutup terus, baik dari dari semua permasalahannya, baik dari akademik ataupun non-akademik. Nah, kalau misalnya di hari pertama dia tidak mau menceritakan masalahnya, kita tunggu berikutnya, karena ya seperti tadi dikatakan bahwa anak ini tertutup, dia sedang melihat, sedang membangun sebuah kepercayaan. Ini guru ini, mata pelajaran ini bisa dipercaya enggak? Yang sulit kalau nggak bisa dipercaya, dia akan diam terus. Kamu tanya 1000 kali pun, kenapa kamu sering bolos? Kenapa kamu sering nyontek? Kenapa ini? Kenapa itu? Bukan pertanyaan yang mereka butuhkan saat itu dalam proses attending. Tapi kenyamanan dulu. Dudukkan dia, berikan perhatian yang mungkin kita nggak tahu sama sekali. Mungkin dia mencontek karena dia tidak sempat belajar ujian, dia kita nggak tahu. Maka dibentuklah suatu proses attending itu di awal untuk mempersilahkan klien itu rileks dan mempercayai konselor. Guru gitu. Enggak, tapi bagaimana caranya proses attending itu bisa berhasil. Kalau proses attending itu berhasil, maka kesananya pun proses-proses selanjutnya sampai evaluasi dan tindak lanjutnya itu bisa berhasil. Gitu. Baik teman-teman semua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Mulai dari tadi. Kita sampai jam berapa, moderator? Jangan. Maaf ya, moderator. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 2.50, Bu. Oh, sampai jam 2.50. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang masih mau bertanya atau yang belum terlalu paham boleh langsung ditanyakan. Kalau sudah tidak ada bertanya kali moderator, kita sudah ya kali ya webinarnya. Silakan dipandu karena saya masih ada jam. Baik, sepertinya sudah pada paham ya. Langsung saja izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari webinar kali ini. Jadi BK adalah pelayanan psikologi. Mata pelajaran BK adalah salah satu komponen penting yang ada di sekolah.
BK sebagai sarana pengembangan kompetensi siswa untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan secara optimal. Bimbingan konseling juga adalah pelayanan si pedagogik atau disebut juga dengan ilmu tentang pendidik. BK juga merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu atau kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Lalu masalah-masalah siswa bukan hanya sekedar masalah belajar, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Lalu konseling sendiri adalah relasi antara dinamis oleh dua orang yang berusaha memecahkan masalah. Cukup sekian, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Mei memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada MC formal. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Kepada yang disampaikan oleh Bu Mei bisa menjadi ilmu yang mungkin kita tutup. Oke, terima kasih moderator dan MC dan panitia yang lain. Saya isi live duluan ya. Baik, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu.